Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah taraweh Masjid Salman yang sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan saum, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari ya, mungkin tergantung mulainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita menemui Idul Fitri tahun ini dan juga memperkenankan kita menemui Ramadan selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengucapkan salawat dan salam ke junjungan Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terus-menerus, karena melalui beliaulah alhamdulillah kita mendapatkan berkah Islam, iman, dan keberkahan-keberkahan lainnya. Jamaah sekalian, saya pikir kita sudah tahu semua bahwa tujuan utama dari saum Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya pikir ini sangat populer ya. Tapi kalau kita jelajahi Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih ya, spektrum ketakwaan ini sangat luas ya. Apa ciri yang paling ini seseorang dikatakan bertakwa ya? Karena kalau kita tidak paham spektrum ini, nanti kadang-kadang kita juga jadi ragu-ragu apakah saum Ramadan kita memang telah meningkatkan ketakwaan kita ya. Kami coba berusaha mensamerikan ya. Jadi kalau kita lihat elemen-elemen dari ketakwaan itu ada yang terkait dengan diri pribadi ya. Ketakwaan yang memperkuat keimanan kita ya. Misalnya pondasi yang pertama yang paling jelas akidah ya. Akidah tauhid ya. Islam, iman, ilmu, amal, ya, ihsan, zikir, doa, itu menjadi semacam kualitas ketakwaan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan ketakwaan dalam konteks kualitas keimanan kita, tentunya kita harus memperkuat keimanan kita terus-menerus ya. Kemudian ilmu kita, kemudian juga ihsan kita ya, ihsan kemampuan kita untuk selalu mengingat Allah atau merasakan dilihat Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kemudian jangan lupakan zikir, doa, dan salawat ya. Kalau bisa kapan saja kita, kalau bibir kita tidak mungkin karena kita sedang bekerja, berinteraksi dengan orang, setidaknya hati kita ya. Hati kita selalu berzikir, sholawat, dan seterusnya ya. Dan jangan lupakan doa, karena doa ini yang akan menolong kita ya. Karena doa ini adalah proses dialogis kita dengan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian elemen-elemen ketakwaan lainnya yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi
environment, lingkungan di sekitar kita. Contohnya kesabaran ya. Banyak dikatakan salah satu ciri orang sabar itu bertakwa ya. Kemudian ridho, syukur, ikhlas, istiqomah, mudah bertaubat ya. Itu adalah kualitas-kualitas diri kita dalam merespon apa yang terjadi di lingkungan kita ya. Karena sebagai seorang manusia kita pasti ada dapat musibah, dapat macam-macam ya, dapat nikmat dan seterusnya. Kemudian kualitas yang ketiga ini elemen yang menunjukkan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita. Dengan muslimin maupun dengan yang non-muslim ya. Misalnya jujur, adil, amanah, dermawan ya, penyantun, penolong, pemaaf, sederhana dan amanah ya. Dan puncak-puncaknya itu memang akhlakul karimah ya. Jadi Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku diutus untuk memperbaiki akhlak ya. Jadi memang sebagai seorang muslim kita di samping mempunyai fondasi diri yang kuat, mempunyai kepiawaian ya, berinteraksi dengan lingkungan hidup kita. Juga kita harus punya kualitas berinteraksi dengan muslim maupun non-muslim secara baik ya. Jadi fondasinya akidah, puncaknya adalah rahmatan lil alamin, akhlak mulia ya. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan sebenarnya kita manusia ini adalah manusia langit yang sedang berjalan di bumi ya. Ruh kita ini kan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, kemudian kita mempunyai jasad semacam ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita punya karakter insan dunia, terutama jasad dan hawa nafsu. Dan kita juga punya karakter insan ruhaniah, insan langit ya. Terutama ruh kita yang tidak kita pahami secara baik. Dan akal budi kita ya, ada ruh, jiwa, akal budi. Kalau kita terlalu dominan ke insan bumi kita menjadi seperti hewan ya. Bahkan bisa lebih buruk dari hewan seperti dikatakan ya oleh Allah SWT. Tetapi kalau kita cenderung ke insan ruhaniah kita, insan langit kita bisa bahkan melewati kualitas malaikat ya. Seperti Rasulullah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mungkin sudah mencapai makom bahkan di atas malaikat ya. Dalilnya adalah ketika Isra Mi'raj ya. Ada satu tahapan di mana Jibril sendiri sudah tidak bisa mengantar Rasulullah ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan beliau punya makom yang lebih tinggi ya. Dan ini perlu kita perhatikan karena sebagai manusia kita kadang-kadang terpesona dengan karakter jasadiah ya. Kami sering menjelaskan perbedaan yang sangat menarik ya antara Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi ya, dengan Abdullah ibnu Ubay, sama-sama Abdullah ya. Abdullah ibnu Mas'ud ini diceritakan orangnya kecil ya, kecil, kakinya kecil. Kalau di kita ini dulu, kalau di saat ini mungkin stunting lah ya, orangnya kecil, agak cebol gitu ya, kurus. Dari kalangan budak ya, maksudnya ayah ibunya bukan orang yang merdeka awalnya. Tetapi di satu sisi ada Abdullah ibnu Ubay. Beliau muslim tapi pemimpin munafik ya, kita tahu di Madinah. Bahkan sebelum Nabi hijrah sebenarnya Abdullah ibnu Ubay ini akan menjadi pemimpin di Madinah ya. Jadi kita paham kenapa
Abdullah ibnu Ubay ini punya kedengkian terhadap Rasulullah. Karena dengan kedatangan Rasulullah dia tidak bisa menjadi pemimpin. Dan diceritakan Abdullah ibnu Ubay ini orangnya ganteng, tinggi besar, bersih. Kalau ngomong itu eloquence ya. Bahkan di Quran dikatakan kalau kamu mendengar dia kamu tertarik gitu ya. Nah coba kita bandingkan. Kalau dua sosok itu ada di depan kita, di zaman modern digital informasi saat ini, mungkin banyak orang akan tertarik ke Abdullah bin Ubay. Tetapi di mata Allah, Abdullah bin Mas'ud ini jauh lebih tinggi. Ya. Nah, tapi sayangnya sebagai manusia kita tidak bisa melihat kualitas insaniah kelangitan dari seseorang. Bisa saja yang bersangkutan pedagang asongan di pinggir jalan Ganesha, tampangnya kucel ya. Satu lagi ada pejabat, ganteng, pakai jas segala macam. Kita lihat dari kacamata dunia, mungkin kita menganggap ini lebih baik. Tetapi di mata Allah, mungkin pedagang asongan yang kucel tadi jauh lebih tinggi makomnya. Nah ini kelemahan kita ya sebagai manusia. Jadi kita terlalu lekat dengan domain duniawi kita karena pengaruh hawa-hawa nafsu ya. Nah sebenarnya salah satu tujuan puasa ini kalau menurut Jalaluddin Rumi ya, salah seorang sufi ya yang terkenal. Jadi puasa ini sebenarnya tujuannya itu membutakan dalam tanda petik, membutakan tubuh kita ya, membutakan hawa nafsu ya. Agar mata batin kita terbuka. Di era digital saat ini ya, era informasi, era yang modern, bergerak cepat, hedonismenya sangat tinggi. Ini mata jasadi kita yang dipengaruhi hawa nafsu itu lebih mencorong, lebih melek daripada mata batin. Mata batin kita mungkin redup, ngantuk atau dipaksa tidur ya. Nah puasa ini menurut Jalaluddin Rumi itu berusaha membuka mata batin kita, mata langit kita dengan membutakan mata jasadi, mata tubuh kita ya. Jadi kalau kita lihat spektrum ketakwaan yang begitu luas, Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita sekedar puasanya hanya biasa-biasa saja, kelihatannya sulit untuk mengcover mendapatkan seluruh spektrum ketakwaan. Kalau kita puasanya hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dengan istri dari fajar sampai maghrib, rasanya sulit kita membuat kualitas insaniah manusia langit kita lebih dominan dibandingkan duniawi. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali menginginkan seharusnya kita naik kelas ya. Mungkin kami sendiri sudah berpuasa mungkin lebih dari mungkin 50 tahun ya, 50 kali ya. Tapi kalau kita renungkan apakah ada perbaikan dari tahun ke tahun ya. Nauzubillah min zalik, kadang-kadang kami berpikir rasanya kok seperti biasa-biasa saja dulu ya. Nah jadi Imam Ghazali mengatakan puasa umum secara fikih jelas ya sah ya. Tetapi Imam Ghazali minta kalau bisa kita puasa yang sifatnya lebih khusus ya. Puasa istimewa. Kalau yang tadi secara syar'i hanya menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri. Puasa level kedua itu kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau kita berpuasa ya mata kita nih jangan jelalatan lihat yang gak genah lah ya. Tapi repotnya di era digital ini kadang-kadang kita tidak undang tiba-tiba masuk ke HP kita ya. Jadi memang anak-anak muda zaman sekarang menurut kami tantangannya lebih berat.
Kalau di era kami dulu mahasiswa, rasanya untuk melihat hal-hal yang tidak genah itu susah ya. Tetapi zaman sekarang, semua fitnah itu datang langsung ke ruang-ruang privasi kita melalui yang so-called smartphone ya. Nah ini kalau kita tidak kuat-kuat iman, bisa-bisa mata kita melihat hal-hal yang tidak sebenarnya diharapkan ya. Kemudian puasa mulut dan lisan. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi mulut kita, lisan kita ya tetap bergunjing ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabat wanita, dia puasa tapi suka gibah, suka memfitnah. Rasulullah mengatakan kamu berbuka. Wahai Rasulullah, saya puasa, tapi percuma kamu puasa. Kamu puasa tapi tetap bergibah dan seterusnya ya, fitnah. Nah kembali di era digital informasi saat ini juga jadi masalah. Kita di medsos, di TikTok, Instagram, WhatsApp, mulut lisan kita seperti kita tidak berpuasa. Kita memfitnah orang, kita menyebarkan hoaks viral yang sebenarnya tidak betul, belum tentu betul. Padahal dalam Al-Hujurat 11:12 Allah sudah mengatakan, jangan berprasangka buruk ya, jangan memfitnah orang, jangan berkata-kata yang tidak baik ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan kalau kita berpuasa tinggalkanlah perkataan yang keji ya, dan tidak boleh berbohong. Karena itu akan merusak puasa kita ya. Kemudian puasa telinga ya. Kita sering mendengarkan hal-hal yang gosip dan segala macam. Imam Al-Ghazali mengatakan sudahlah ya, kita harus naik kelas. Kemudian puasa tangan dan kaki dari dosa. Kalau tangan sekarang ya banyaknya di handphone ya. Ketik sini, share sana, share sini. Yang kadang-kadang belum tentu benar ya. Dan kemudian puasa perut dari dosa. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi kita berbuka dengan makanan yang haram ya. Atau tidak jelas kehalalannya. Itu puasa khusus ya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita bisa naik lagi puasa yang khusus bil khusus ya. Puasa istimewa. Jadi di samping menahan makan, minum, berhubungan suami istri, kemudian kita menjaga anggota tubuh. Yang terakhir kita menahan hati dan perasaan kita. Jadi kita mengelola akal budi kita ya. Kita mengelola karakter-karakter insan ruhaniah kita. Agar hanya yang kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau ini levelnya sudah level sangat tinggi mungkin ya. Mungkin kita kalau bisa sampai level kedua saja alhamdulillah ya. Tapi tentunya kita kan ingin bermimpi mencapai ya level paling tinggi lah ya. Yang berpuasa itu juga akal pikiran, akal budi kita, nafsu kita dan segala macam ya. Kalau puasa umum tadi hanya berlaku di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa istimewa, mempuasakan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang tidak diridhai Gusti Allah, sebaiknya menurut Imam Al-Ghazali ya setiap waktu. Begitu juga dengan puasa yang khusus bil khusus ya, paling istimewa. Walau walam bisawab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan ya untuk naik kelas lah ya. Jadi kalau puasa itu jangan kelasnya SD terus gitu ya. Kalau bisa naiklah SMP ya, SMP, SMA, habis SMA ya S1 sarjana gitu ya. Kalau bisa kemudian S2, S3, enggak tahu sesudah itu apalagi ya dalam level puasa ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus optimistik selalu dan harus continuous improvement ya. Karena continuous improvement, optimistik itu adalah harus menjadi ciri orang muslim. Karena apa? Karena kita punya Allah ya. Karena kita punya Allah, kita punya
pegangan-pegangan dari yang menciptakan kita. Jadi nggak usah takut ya. Ya memang hidup di dunia ini tidak baik-baik saja ya. Kisah para nabi, Rasulullah SAW dan segala macam. Kalau kita baca kan nggak baik-baik saja ya. Tapi beliau tetap optimistik, tetap berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik ya. For the greater good ya. Ini harus jadi jargon orang Islam ya. Jadi orang Islam ini harus membawa rahmatan lil alamin ya. Dalam kondisi apapun. Kondisinya kelihatan gunjang-ganjing, orang Islam itu tetap tersenyum, yakin, moving on. Ya. Karena apa? Karena kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Jadi jangan kita bertanya-tanya, Allah kenapa begini kok, kenapa enggak begini, kenapa enggak begini. Itu kurang adab namanya ya. Kalau kurang adab ke manusia masih oke lah. Tapi kurang adab ke Allah Subhanahu Wa Taala, keblinger menurut saya. Kita mudah-mudahan dijauhkan dari itu ya. Kita harus banyak-banyak beristighfar ya. Zaman sekarang ini kita lihat di era yang banyak sekali pertikaian. Banyak di antara kita umat Islam yang menggugat dalam tanda petik. Menggugat secara tidak langsung. Izin-izin Allah yang terjadi, keputusan-keputusan Allah yang terjadi. Harusnya kita mengambil hikmah, merenung, lakukan perbaikan diri, be optimis, moving on, laksanakan kebaikan-kebaikan. Jangan tinggalkan kondisi apapun sebagai seorang muslim kita harus selalu for the greater good. Tambah amal terus berjalan ya. Ada gangguan-gangguan, keep going ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Itu saja kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu merahmati kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hikmah kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.